Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini saya beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial, termasuk Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabu Priyono yang sekarang sedang melakukan hal yang sama di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat untuk memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2024. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita merasa terhormat hari ini hadir secara langsung Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Pak Samsudin, beserta jajaran, Kadinsos, dan juga yang menyertainya yang saya hormati. Hadir di sini juga pejabat Bupati Pringsewu, Pak Marindo, beserta jajaran Forkopimda. Saya lihat tadi ada yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, ada yang mewakili jajaran Forkopimda lain, hadir secara langsung Kajari Kabupaten Pringsewu. Terima kasih Pak. Kemudian juga ada tamu khusus dari Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Sosialnya Pak Mirwansyah. Terima kasih. Pak Kapolda Lampung atau yang mewakili, Pak Danrem atau yang mewakili, sahabat saya Komisi 8 Pak Aprozi Alam, alhamdulillah bisa mendampingi kita hari ini. Beliau anggota DPR RI yang daerah pemilihannya adalah Dapil Lampung 2. Tepuk tangan untuk Pak Aprozi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan video tentang hal-hal yang menyangkut peringatan HKSN tahun ini. Saya tidak akan mengulang lagi. Tapi pertama-tama saya ingin, kalau sudah siap ini, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk Provinsi Lampung. Kalau bisa ditampilkan tentu saya senang sekali nih kalau sudah siap ya. Pak Gale sudah siap Pak Gale? Sudah, kalau ada ditampilkan itu dulu sebelum yang lain-lain. Supaya Pak Gubernur ini juga ikut mengawal. Juga ikut mengawal program yang kita sudah salurkan di Provinsi Lampung. Belum saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau di sisi kanan saya, atau kalau di Bapak Ibu sisi kiri sana itu ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang menggunakan toga. Itu bukan mahasiswa yang mau lulus, tapi Bapak Ibu ini adalah penerima manfaat dari program di lingkungan Kementerian Sosial yang sekarang sudah lulus naik tingkat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Yang disebut dengan graduasi itu. Nah ini nanti kita akan wisuda. Kan wisuda ini nanti akan kita wisuda, lihat ini. Jadi sudah seperti sarjana dari sini. Tepuk tangan untuk keluarga penerima manfaat yang telah naik kelas. Inilah Pak Gubernur, warga Bapak, Pak Bupati, warga Pak Bupati sekalian yang sudah lulus naik tingkat, sudah tidak mau lagi disebut miskin. Mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Bapak sekalian. Itu kalau difoto ditaruh di ruang tamu keren sekali itu nanti. Nanti akan naik satu persatu, kita akan perkenalkan. Bapak Ibu sekalian, inilah Pak Gubernur ya, program-program dari Kementerian Sosial keseluruhannya untuk Provinsi Lampung 3 triliun sekian secara keseluruhan. Saya mohon bapak-bapak yang berdiri itu kasihan yang di belakang itu nggak kelihatan. Mohon maaf banget. Nah, itu wajahnya cantik-cantik jadi hilang semua dari sini. Tolong dikasih ini. Jadi silakan sambil
duduk teman-teman, para wartawan, mungkin humas, silakan duduk. Nah, saling tepos liro kita. Ini Pak Gubernur, sebelum saya cerita yang lain-lain ini dulu ini, biasanya yang paling ditungguin ini. Ada program PKH, nilainya cukup fantastis, lebih dari 1 triliun, dengan jumlah KPM 451 ribu lebih. Program sembako di Provinsi Lampung senilai 1 triliun lebih, dengan jumlah KPM 400 ribu lebih. Ini tidak usah saya rinci, saya baca bahwa kita punya program yang cukup besar di Provinsi Lampung. Harapannya Pak, ke depan lebih banyak yang digraduasi, diwisuda seperti ini di masa-masa yang akan datang. Saya akan minta dikawal oleh Bupati, oleh Gubernur, dan juga oleh para pendamping agar setiap tahunnya lebih terukur wisudawan-wisudawan yang naik kelas dari program-program di lingkungan Kementerian Sosial. Sementara penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pringsewu nilainya juga cukup tinggi, ini kalau dibagi dari 3 triliun lebih itu tadi yang masuk ke Pringsewu sekitar 130 miliar lebih. 130 miliar lebih, tepuk tangan lah. Cukup lumayan kalau ini bisa dikawal oleh Pak Afroji dan lain-lain. Kita ingin sesuai arahan Presiden, ya, program kita akan lebih terukur. Nanti akan saya sampaikan di babak berikutnya. Kemudian bantuan Hari Kesetiakawanan Sosial tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu. Ini ada bantuan kebutuhan dasar senilai 285 juta lebih, bantuan sarana prasarana puskesmas senilai 25 juta lebih, bantuan aksesibilitas alat bantu senilai 54 juta lebih, bantuan pemberdayaan senilai 8 juta lebih. Yang juga penting kami sampaikan, banyak stakeholder lain yang turut terlibat dalam kegiatan ini, tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, diantaranya adalah perusahaan AMF, kemudian juga ada Bank Lampung, kemudian ada dari Pak Yusuf Hamka. Ya, ini saya sebut supaya di lain kesempatan ada kegiatan manapun kita ajak, ya, non government kita ajak pemangku kepentingan yang lain untuk bisa terlibat secara bersama-sama. Lebih-lebih hari ini adalah ada kegiatan serentak secara nasional untuk kerja bakti. 5 ada Unilever Indonesia, ada Basnas, ada BRI, ada Yayasan Kasih Tunadaksa, ada juga kegiatan pelatihan, ada bantuan screening kanker serviks, ada bantuan layanan donor darah yang nilainya hampir 1 miliar. Untuk itu tepuk tanganlah atas kerjasama kita ini. Jadi ketika tadi program dari Kementerian Sosial nilainya cukup kecil, tapi setelah digabung dengan yang lain nilainya hampir mencapai 1 miliar. Jadi singkatnya total bantuan dalam rangka HKSN dan bantuan reguler di Kabupaten Pringsewu sebesar 132 juta miliar lebih. 132 miliar lebih. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira titipan dari penanggung jawab kegiatan ini, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Bu Mira, silakan berdiri, ini beliau ini penanggung jawabnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan sedikit beranjak, tapi saya mohon saya biar lebih leluasa saya akan coba langsung pegang mic-nya supaya lebih bisa bergerak. Lanjut, saya tadi di depan saya singgung sedikit tentang pesan Bapak Presiden, terutama itu adalah pesan untuk kita para abdi negara, siapapun yang bekerja dan dapat dukungan dari APBN atau APBD, maka kata Pak Prabowo ini perlu kita jadikan pengingat. Mana tadi Mas, lanjut. Nah ini, saya tidak akan ngulang lagi, tapi ini selalu saya kutip dimanapun Pak Gubernur kalau kami ada kegiatan. Lanjut, berikutnya saya akan langsung ke 12 pas. Jadi Bapak Ibu sekalian,
sasaran Kementerian Sosial setelah kami ekstrak, kami kelompokkan kembali yang selama ini ada 26 sasaran itu, ini Pak Kadinsos, sekarang kita jadikan menjadi 12, PAS. PAS itu pemerlu atensi sosial. Mulai dari anak-anak rentan, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi anak-anak rentan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah difabel, mereka yang menyandang disabilitas. Lansia terlantar, mereka yang lanjut usia yang terlantar. Misalnya programnya salah satunya adalah program pemberian makanan bergizi gratis untuk lansia terlantar yang usianya di atas 75 tahun. Itu lebih dari 100.000 Pak Gubernur yang kita berikan seluruh Indonesia. Kemudian mereka yang berpendapatan rendah seperti gelandangan, pengemis, dan pemulung. Berikutnya adalah korban bencana, mereka yang menjadi korban bencana alam maupun non-alam. Afirmasi khusus atau komunitas adat terpencil, ketika kita masuk ke sini tadi, ada produk-produk komunitas adat terpencil. Salah satunya dari suku Anak Dalam dan juga tadi dari Aceh. Kemudian warga binaan, mereka bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan baik NAPI atau NAPITER. Maka di tempat sentra-sentra kami ada warga binaan NAPITER, itu dengan namanya penanganan khusus. Korban kekerasan, korban tindak kekerasan, korban trafficking, pekerja migran yang bermasalah sosial. Ini makin banyak masalahnya, soal keluarga, soal anak, dan lain sebagainya yang terus meningkat masalah-masalahnya dan lebih kompleks. Korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial atau kelompok minoritas keluarga bermasalah sosial psikologis, dan juga perempuan rentan, perempuan yang rawan ekonomi dan tunasusila. Terakhir ini adalah fakir miskin, mereka yang masuk dalam kategori miskin yang harus kita beri dukungan yang kuat sehingga mereka bisa graduasi seperti sekali lagi yang sekarang duduk di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang depan kita. Lalu bagaimana mekanisme kerja kita? Ini mumpung kumpul para Kadinsos dan juga pekerja-pekerja sosial, ada para pendamping segala macam. Mari kita ikuti proses bisnis yang telah kami buat. Pertama, ini pesan Presiden kepada kami, bekerjalah dengan menggunakan data yang akurat. Data akurat ini menjadi taruhan kita semua, sebab akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sering kita mendapatkan keluhan-keluhan dari banyak masyarakat, termasuk tadi saya sama Pak Bupati, dengan beberapa Forkopimda tadi ke salah satu kampung atau desa, kita dialog, salah satu masyarakat mengatakan bahwa kami sebenarnya berhak mendapatkan program bansos, tapi malah justru saya tidak dapat, yang saya lihat orang lain malah dapat yang mestinya tidak berhak. Kenapa hal ini terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sering, dan sampai kepada siapapun. Mereka yang berhak tidak dapat, mereka yang tidak berhak malah dapat. Maka itu Presiden pesan, bekerjalah dengan data yang akurat, dan dengan data yang akurat itu pekerjaan kita akan lebih efektif dan akan terukur. Perlu saya laporkan kepada Bapak Gubernur, juga anggota DPR yang saya hormati, hari-hari ini data sedang diproses, sedang dikonsolidasikan ulang atas arahan Presiden. Sedang kita olah, dan yang diberi mandat untuk mengolah itu adalah BPS. Nanti tidak ada lagi DTKS, tidak ada lagi. DTKS sudah dilebur menjadi satu, namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi. Jadi nanti akan melebur sudah. Sebab DTKS ini ya harus saya akui, jujur saya akui banyak masalah. Karena itulah maka arahan Presiden jelas, ini dikonsolidasikan. Nah, nanti kalau ada KPM yang tidak dapat, karena setelah diterapkan kriteria yang baru ini, mohon dimaklumi dan mohon ditenangkan oleh para pendamping.
Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, yang namanya data itu dinamis. Apalagi data yang akan ditampilkan nanti seluruh populasi penduduk Indonesia. Karena dinamis, tiap hari pasti ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang naik kelas, itu akan sangat dinamis. Maka itu kita siapkan protokol updating data. Tetap kita beri kesempatan untuk updating Pak Gubernur lewat apa? Lewat jalur resmi, mulai dari kelurahan atau desa, naik ke Dinsos, seterusnya. Maka saya titip kepada para lurah, para kepala desa, dan juga kepala dinas sosial, menyajikan data yang akurat kepada bupati, wali kota, atau kepada gubernur. Jalur ini harus digunakan dengan baik. Para pendamping saya minta untuk ikut mengawal dalam proses updating ini. Sementara dari sisi lain, itu tadi jalur resmi, jalur yang lain juga kita beri Pak Gubernur. Lewat apa? Lewat cek bansos. Jadi siapapun, terutama para pendamping, manfaatkan cek bansos ini. Sebab di aplikasi cek bansos ini ada usul sanggah. Jadi orang bisa usul dengan bukti-bukti yang cukup, tapi orang bisa menyanggah dengan bukti-bukti yang cukup. Sehingga nanti ketika ada yang melihat KPM yang tidak layak, itu tolong dilaporkan lewat sanggahan dengan foto atau bukti-bukti lain, sehingga kita bisa mengkoreksi. Dengan begitu ada keseimbangan antara jalur resmi dengan jalur yang membuka kesempatan kepada publik. Maka Pak Gubernur, saya titip pesan, ini bisa dimanfaatkan, sebab selama ini sudah ada yang memanfaatkan, tapi lebih banyak usulnya daripada sanggahnya. Padahal yang kita inginkan itu adalah sanggahnya. Lek usul semua orang bisa usul, bahkan umumnya mengaku miskin. Tapi yang penting ini sanggahnya, ini yang kita butuhkan adalah sanggahnya, bahwa ada data yang disanggah oleh masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Maka ingat-ingat para pendamping semua, cek bansos untuk terus dilihat, dipahami dan dimengerti dengan baik. Begitu Pak Gubernur.